We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Shalom pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami dari tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Selamat Tahun Baru 2022. Ibadah Natal hari ini, Sabtu 25 Desember 2021 dibawakan oleh Pastor Philip Mantova dari Gereja Mawar Saron. Untuk itu, mari kita beribadah. Shalom kepada umat Kristen di seluruh Indonesia, bahkan yang menyaksikan di luar negeri. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semuanya. Damai sejahtera Allah melingkupi hati setiap kita. Mari kita berdoa agar shalom peace, damai sejahtera dari sorga itu turun hari ini melalui acara ini. Mari kita buka hati. Tuhan Yesus terkasih, Engkau baik dan Engkau ada di sini. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di situ. Kami undang hadirat-Mu Tuhan untuk segenap acara ini dari awal hingga akhir, bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi juga menjamah hati dan mengubahkan kehidupan. Di dalam nama Putra Allah Juru Selamat dunia, kami berdoa dan bersyukur, yaitu di dalam nama Yesus kami membuka acara ini. Haleluya, amin. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Sekarang waktunya kita membuka hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan sebelum firman Tuhan dibagikan, izinkan saya mengatakan betapa bahagianya diberikan kepercayaan untuk mengisi mimbar Kristen Kementerian Agama. Tuhan berkati bangsa dan negara kita tercinta Indonesia dan semua jajaran pemerintah. Biar damai sejahtera Kristus turun atas seluruh rakyat dan penduduk Indonesia. Dan kepada semua yang menyaksikan di mana-mana, berkat Kristus pasti akan sampai di mana Anda berada. Mari kita sama-sama pejamkan mata, tundukkan kepala. Kita minta Roh Kudus tuntun kita melalui firman Allah. Tuhan Yesus, hati kami haus. Tuhan, sampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar manusia melihat Engkau dan mendengarkan Engkau, dan kami semua bertumbuh. Hati kami haus dan lapar, kami ingin agar suara Allah terdengar. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang mencari dan hati yang percaya. Dalam nama Yesus, penuhi kami dengan kasih. Haleluya. Amin. Buka bersama dengan saya di 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Satu ayat saja saya bagikan. Dari sini kita akan pelajari kuasa kasih Tuhan itu seperti apa. Mari saya bacakan di ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ada beberapa elemen di dalam satu ayat ini ayat yang sangat kaya rohani. Tapi waktu kita cerna protein Tuhan ini, kita temukan ada beberapa prioritas yang jelas. Yang pasti, ini tidak bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Semua rasul-rasul ini, baik Paulus maupun Petrus, diilhami oleh Roh Kudus. Paulus mengatakan bahwa yang terbesar di antara ketiganya, iman, pengharapan dan kasih adalah kasih. Demikian pula Petrus di sini mengatakan bahwa kasih itu mula segala sesuatu. Bahkan cinta kasih Yesus Kristuslah yang menggerakkan persaudaraan. Kalau tanpa kasih Tuhan lebih dulu menyuci bersih hati kita nggak akan bisa mengamalkan kasih pada sesama. Ternyata hati kita itu harus dipenuhi dengan kasih sayang. Baru ada buah. Lalu sebelum kasih, ada satu lagi benih. Ajaib ini. Sekalipun kasih yang terbesar, kasih itu bukan akar. Ternyata akar kasih itu adalah suci. Saya baca lagi ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Saya ulang lagi, karena kamu telah menyucikan dirimu. Oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat. Yang satu adalah sebab, yang satu adalah akibat. Menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran adalah sebabnya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas adalah akibatnya. Jadi, sebelum kasih harus ada suci. You know why? Mengapa kita susah sekali mengamalkan kasih pada orang lain? Ya, kasih itu yang mengajari kita untuk tidak mencuri, tidak membunuh. Jadi kalau ada kasih, perintah Allah jadi mudah. Saya nggak susah loh, tidak pukuli anak saya karena saya sudah cinta sama mereka. Tapi kalau orang kehilangan kasih apalagi marah, rasanya kepingin berbuat jahat, rasanya kepingin melukai orang itu alias musuh. Kasih membuat perintah Allah jadi mudah. Bukankah perintah terbesar yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu lalu kasihilah sesamamu? Bergantung dan berpaut dengan itu semua kitab Taurat dan kitab Nabi juga demikian. Jadi kasih itu cikal bakalnya. Tanpa kasih kita nggak bisa berbuat benar. Tapi kasih itu sendiri juga bukan sesuatu yang mudah. Kenapa sih kok saya susah sekali merasakan kasih Yesus? Kenapa saya susah sekali untuk mempraktekkan hukum kasih? Saya tambahkan ya, lebih akar dari itu adalah hati yang disucikan. Jadi dari sini saya bisa ngambil kesimpulan bahwa akar permasalahan sebuah bangsa bukanlah masalah ekonomi, bahkan bukanlah gejolak atau masalah sosial, perbedaan ras, ya kan, antara suku,
atau grup-grup tertentu, manusia susah untuk saling menerima. Mengapa kelihatan mustahil untuk mengamalkan kasih? Kenapa bangsa berperang melawan bangsa, suku bangsa bertikai dengan suku lainnya, padahal sama-sama negerinya? Masalah bangsa dan negara itu bukan terletak pada perpecahan, bukan terletak pada perpecahan sosial, bahkan bukan ekonomi. Masalah sebuah negeri itu adalah dosa. Dosa. Saya ulang lagi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Makanya itu, Tuhan tidak pernah utus seorang motivator untuk ajari kita berbuat benar. Karena itu hanyalah sekedar menjamah permukaan. Kalau kita mau betul-betul mengubah karakter orang, tidak bisa yang kita otak-atik, hanyalah performanya. Sebab manusia bisa sandiwara. Kalau kita mau mencabut satu tanaman, dia kan bertumbuh kembali kalau dipotong hanya permukaan, apalagi hanya ranting-rantingnya. Malah lebih subur dari sebelumnya. Kalau kita mau sungguh-sungguh melihat tanaman itu lenyap sama sekali, kita harus cabut sampai ke akar. Mengapa susah mengasihi? Mengapa susah berbuat benar? Karena manusia tidak berdaya terhadap dosanya sendiri. Hati manusia itu gelap, butuh mujizat. Untuk supaya dia berubah, harus lahir baru dari dalamnya. Itulah sebabnya kita perlu membawa kasih Yesus kepada orang lain. Kita perlu memperkenalkan jalan Tuhan. Kita bagikan kasih sayang Tuhan. Itulah sebabnya firman itulah antibiotik sesungguhnya. Firman Tuhan inilah antivirus terhadap dosa. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh disucikan hatinya. Kalau kita dibasuh dengan darah anak domba. Bukankah sekarang ini kita merayakan di bulan Natal live-nya? Sadari kenapa Yesus datang ke dunia bukan untuk menambahkan agama. Yesus datang ke bumi bukan untuk menawarkan jalan motivasi. Oke ya, positive thinking atau berpikiran positif. Atau kita memperbaiki behavior atau memperbaiki kelakuan. Kelakuan bisa diperbaiki. Hewan aja bisa dilatih, anjing bisa ditraining. Sit, duduk, suruh berdiri, suruh lari. Bisa ada ujian kepatuhan. Tapi bagaimanapun juga, hewan yang tidak bisa diubah adalah wataknya. Tidak bisa diubah adalah hakikatnya. Hakikat manusia itu orang berdosa. Jadi kita bisa poles-poles kiri kanan, tapi tiba-tiba jikalau suatu hari di sebuah pulau terpencil kelaparan, orang yang paling bisa menguasai dirinya, seorang yang bisa mengendalikan pikirannya, seorang yang seolah-olah behavior atau kelakuannya sempurna bisa berubah menjadi monster seketika. Karena hakikat manusia adalah dosa. Satu-satunya yang bisa mengubah orang dan mengubah bangsa adalah Injil damai sejahtera. Ketika seseorang mengerti kenapa Yesus mati di kayu salib untuk dia. Dan Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan meresponi itu hati mereka menyadari betapa hitam dan pekat serta dosa. Mereka datang dan rendah hati dan berkata, Tuhan jadilah juru selamat. Basuhlah aku dari dalam, sucikan aku. Dan ketika darah Yesus membasuh, sesuatu terjadi di dalam dirinya seperti kata Paulus begini. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Kamu adalah ciptaan yang baru hari ini. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Tidak susah lagi untuk taat pada kebenaran. Sekali hati kita suci, muncul kerinduan. Perintah Tuhan itu untuk dipatuhi bukan lagi sebagai keharusan. Kita mau mematuhi itu. Disuruh pelayanan contohnya nggak keberatan. Kalau kita itu nggak terbeban, disuruh melayani orang, wah rasanya itu susah, rasanya itu harus menyeret-nyeret kaki ke sana. Tapi kalau hati kita sudah terjamah, apalagi kalau kita sudah cinta, belum lagi jikalau orang itu berjasa dan kita menyadarinya. Kita berterima kasih selama-lamanya. Gak disuruh pun kita akan datang melayani. Pelayanan jadi ringan. Mentaati kebenaran itu gak susah jikalau hati kita itu suci dari dosa.
Tanpa suci susah kasih, tanpa kasih susah bener. Kalau nggak ada kesucian, bagaimana kita bisa mengasihi? Karena manusia hakikatnya itu wataknya nggak berubah, ada monster dalam kita. Monster itu namanya aku dan saya. Saya, aku, dan aku. Tapi ketika orang itu disucikan hatinya, dia nggak lagi hidup bagi dirinya. Yesus ada di tengah. Yesus menjadi senternya. Hidupnya berpusat pada Kristus bukan pada dirinya. Jadi mentaati kebenaran tidak susah sama sekali ketika cinta Kristus sudah masuk dan bertata dalam diri seseorang. Disuruh mengasihi saudara seiman, bukan lagi beban. Makanya itu cinta kasih Kristus sungguh-sungguh menggerakkan persaudaraan. Kasih persaudaraan itu intisarinya, akarnya bukan terletak pada kasih yang sifatnya horizontal. Apapun yang horizontal itu harus dimulai vertikal. Atas bawah Tuhan dan kita. Kalau ini kejadian, kalau ini terjadi, ini keluaran. Akan mudah kita untuk bisa mengeluarkan dan mengamalkan kasih. Kalau ini beres hubungan kita dengan Tuhan. Makanya masalah sebuah bangsa bukan masalah dengan tetangga. Masalah sebuah bangsa bukan lagi masalah antara suku atau masalah sosial. Masalah setiap manusia itu hanya satu, apapun suku, ras, bahasa, dan status ekonominya. Hanya satu, manusia itu egois. Dan itu hanya bisa sembuh ketika dia ketemu Yesus. Ini loh yang menyembuhkan. Ini loh yang menggerakkan. Kalau ini beres, ini mudah. Ini seolah-olah kelihatan seperti masalah utama, padahal bukan. Inilah akarnya. Tidak terjadi pemberesan. Kita dengan Tuhan masih orang berdosa yang melawan. Makanya itu ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat berkata apa? Aku memberitakan kesukaan besar. Injil damai sejahtera. Lalu dari sorga mereka bernyanyi bala tentara Allah. Sukacita bagi dunia. Sebuah sukacita, karena ini solusinya. Itulah sebabnya kalau kita berdoa bagi orang lain, bagi negara, sepatutnya kita berkata, Tuhan, hamba berdoa berikan roh yang takut akan Tuhan. Baik orang itu sudah mengenalmu atau belum, sudah menerimamu atau tidak, kasih roh takut akan Tuhan di negeri kami, supaya ada damai sejahtera. Kita bukan langsung turun tangan menyelesaikan persoalan di antara manusia. Makanya nggak bisa dengan kekuatan manusia semata-mata. Kita juga harus bergantung pada doa. Tuhan, kasih roh pertobatan. Ketika manusia sadar mereka hidup di hadapan Sang Maha Kuasa, ada satu penontonnya di sorga. Seorang hakim yang adil di sana. Maka nggak usah ada CCTV pun, orang itu tak akan mencuri. Dia nggak akan merugikan orang lain karena dia tahu Tuhan cinta umat manusia. Dia tidak mau melawan kehendak Allah. Ini loh yang menggerakkan cinta kasih persaudaraan. Ini loh yang membuat seseorang itu mau memberkati tetangganya, mau melayani sesamanya. Ini loh yang membuat orang sungguh-sungguh dalam pekerjaannya ketika tidak ada satupun supervisornya yang ada di situ untuk memonitor dia. Kalau ini beres, ini mudah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat. Nah, barulah setelah itu kamu bisa, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Ini dia, yang tulus ikhlas. Kalau kita ada roh pertobatan, ikhlas itu adalah buahnya, jikalau ini akarnya. Tidak susah untuk tulus, karena yang kita takuti adalah Kristus. Persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau sudah tulus, tentunya langkah selanjutnya adalah sungguh-sungguh. Lihat, orang yang baru bekerja, kalau dia itu dilihatin, kalau dia diperhatikan, dia baru sungguh-sungguh. Berarti tidak ada roh yang takut akan Tuhan di dalamnya. Tetapi ketika seseorang itu benar-benar mengenal Tuhannya, dia tulus ikhlas, dan orang itu takut akan Allah. Apapun yang dia kerjakan, pasti sungguh-sungguh. Dimonitor atau tidak,
Apakah kita disuruh atau tidak? Pasti akan sungguh-sungguh, karena apapun yang dia lakukan, dia pasti lakukan untuk Tuhan. Ada nggak ada sepasang mata manusia melihatnya, dia lakukan untuk Allahnya. Saya punya satu prinsip dalam hidup saya yang bisa diwakili dengan 5 jari di satu tangan saya. Apapun yang saya lakukan, saya ingat 5 jari ini. Saya lakukan itu untuk dia. Saya ulang lagi, apapun yang saya kerjakan dalam hidup ini, ada nggak ada sepasang mata melihat saya? Atau apakah saya akan dikasih upah sama manusia atau tidak? Apakah mereka akan bertepuk tangan? Apakah saya diberi imbalan? Bagi saya itu nomor 2. Tapi kalau ini kehendak Tuhan dalam hidupku, apalagi ini sudah menjadi tugas saya di hadapan Allah. Kalau ini sudah menjadi bagian dari nuraniku, saya pasti akan lakukan itu untuk dia. Itu yang membuat saya sungguh-sungguh, itu rahasianya saya. Mau excellent atau melakukan yang terbaik dan memberi yang terbaik dalam segala sesuatu. Karena saya tahu ujung dari segala sungguh-sungguh yang kulakukan di hidup ini adalah kemuliaannya, bukan kemuliaanku. Andai kata setiap orang punya kesadaran demikian, kita semua pasti akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya ingin dan rindu selalu menjadi orang yang begitu. Mari kita saling mendoakan agar supaya kita semua menjadi orang yang tulus dan sungguh-sungguh. Menjadi orang-orang yang mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Semua dimulai karena kita punya kasih. Dan semua dimulai karena hati kita disucikannya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi dari atas Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni atas ke bawah Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Vertikal dulu. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini, baru horizontal, saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ini vertikal dulu. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Tuhan Yesus berkati kami secara vertikal. Beri kami hati yang takut akan Tuhan dan roh yang dipenuhi dengan takut akan Engkau. Beri kami hati yang bertobat, hati yang mengasihi-Mu sungguh-sungguh. Berkati umat-Mu Tuhan, hingga saudara seiman kami di mana-mana yang menyaksikan ini, memperoleh berkat dan perubahan hati. Jadikan kami berguna, jadikan kami alat di tangan-Mu, jadikan kami berkat di negara kami. Mari kita sama-sama satukan hati, berdoa syafaat bagi negeri. Sekalipun kita beda tempat, mungkin beda waktu juga, tapi di mana 2-3 orang berkumpul sepakat Tuhan ada di situ. Mari kita bawa hati kita berseru bagi bangsa tercinta. Mari pejamkan mata sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus tercinta, Engkau dengar doa kami. Oh haleluya, kami berikan pujian hormat kami hanyalah bagi-Mu Bapa. Engkau punya rencana atas negeri Indonesia. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang memelihara. Hamba berdoa terlebih dahulu seperti yang Engkau ajarkan dalam firman di perjanjian baru. Berdoalah bagi negaramu, berdoalah bagi pemerintah. Kami berdoa untuk presiden yang kami hormati, wakil presiden, untuk menteri dan semua kabinet yang berada di bawah beliau. Dan semua ya Tuhan Yesus institusi negara dan khususnya Kementerian Agama. Mari kita berdoa sama-sama minta berkat Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pemerintah yang baik. Dan semakin hari Engkau
semakin nyata menyertai Indonesia. Engkau akan angkat martabat ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan. Dimulai dengan Engkau menaruh orang-orang yang peduli benar dengan masyarakat yang akan membangun negeri ini ya Tuhan Yesus dengan beban ilahi. Tuhan taruh orang yang kompeten yang mampu di situ yang Tuhan. Ya Tuhan, orang yang punya kemampuan. Karena doa ya Tuhan, anak-anak Tuhan, doa orang benar kami berdoa agar tangan Tuhan bekerja di dalam negeri kami ya Tuhan. Setiap divisi departemen yang ada di seluruh negara ini diisi dengan orang yang brilian, yang punya forward thinking, yang punya pikiran yang maju dan memajukan bangsa. Kasih solusi dalam setiap problema, sehingga setiap orang yang Kau tempatkan bukan menjadi bagian dari masalah, tapi menjadi bagian daripada penyelesaiannya. Bapa, urapi di dalam nama Yesus. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, damai sejahtera-Mu Tuhan. Tuhan bangkitkan orang-orang yang takut akan Allah di mana-mana. Khususnya di kaula muda ya Tuhan Yesus. Ada bonus demografi bagi bangsa kami. Kau siapkan bibit unggulnya, generasi anak panah dari sekolah-sekolah. Sudah mulai dibagikan ya Tuhan Yesus perkara-perkara benar. Jauhkan mereka dari pergaulan buruk. Sehingga nanti waktu mereka muncul di usia sekian. Orang-orang yang hebat semuanya memajukan negeri. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Kau taruh nurani. Bicara nurani dalam diri semua rakyat Indonesia. Beri mereka suatu perasaan vertikal tanggung jawab kepadamu. Sehingga apapun yang mereka lakukan selalu sungguh-sungguh. Tidak pernah kira-kira atau kurang lebih. Gak pernah setengah-setengah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan situasi pandemi kepadamu. Mohon Tuhan Yesus bekerja dengan ajaib. Ada berkat yang terselubung. Dan lewati semuanya ini. Indonesia semakin maju secara ekonomi. Dan secara sosial juga. Bapa terima kasih. Berkati budaya kami. Berkati seluruh negeri. Dalam nama Yesus. Tuhan cinta Indonesia, haleluya. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi Indonesia seperti di sorga. Berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan pada akhirnya mari kita semua menerima berkat dari Allah Tritunggal. Sambil kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi dengan iman. Oh jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara seiman. Tuhan memberkatimu, memberkati kita semuanya. Berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai tubuh Kristus dimanapun kita berada. Dan memberkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah Natal hari ini Sabtu 25 Desember 2021 telah selesai kita ikuti. Untuk itu, kami dari Tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Gereja Mawar Saron, Pastor Philip Mantova. Kiranya pelayanan firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.